Selamat pagi untuk anak-anak kami kelas 10. Salam sehat untuk kita semua. Shalom. Pada saat ini kita tidak bisa belajar secara tatap muka berhubung karena kita dalam situasi COVID-19. Akan tetapi kita tetap melaksanakan proses belajar mengajar secara daring lewat video pembelajaran yang Ibu buat. Setelah Ibu sajikan materi ini nantinya, maka Ibu kirim videonya melalui WA grup sekolah. Ibu berharap anak-anak didik kami dapat mengikutinya. Semoga materi pembelajaran kita hari ini lewat video yang Ibu buat bermakna pada siswa-siswi kami. Selamat mengikuti video pembelajaran. Materi pada pertemuan kita kali ini adalah gambaran tentang kerajaan Allah pada zaman Yesus. Materi ini untuk siswa-siswi kami kelas 10 SMA Negeri 1 Ulunoyo, Kabupaten Nia Selatan. Materi ini disampaikan Ibu Odilia Halawa, SAG. Sekali lagi Ibu katakan, materi kita hari ini adalah gambaran tentang kerajaan Allah pada zaman Yesus. Nah, mari kita lihat. Kerinduan manusia pada Ratu Adil dalam budaya Jawa. Ada mitos tentang Ratu Adil. Tahukah kalian kisahnya? Mari kita lihat, mari kita dengarkan bersama-sama. Ibu ceritakan secara kilas saja ya. Orang Jawa percaya akan datangnya Ratu Adil suatu saat nanti. Hal ini ternyata dilatar belakangi oleh kondisi dan situasi yang dialami oleh orang Jawa pada zaman penindasan bangsa-bangsa lain. Dalam keadaan tertindas, biasanya orang mengharapkan kehadiran seseorang yang dapat menyelamatkan mereka dari ketertindasan. Keinginan ini diharapkan akan membangun negara atau kerajaan yang adil dan sejahtera. Itulah kisah Ratu Adil dalam budaya Jawa. Nah, situasi sosial bangsa Israel serta kerinduan akan datangnya Mesias dan kerajaan Allah. Ada beberapa situasi. Ada situasi sosial politik, situasi sosial ekonomi, situasi sosial kemasyarakatan, situasi sosial religius. Mari kita bahas satu per satu. Situasi sosial politik. Enam abad sebelum Yesus, Palestina tunduk pada kerajaan Persia, Yunani, dan Kekaisaran Romawi. Nah, bangsa atau kerajaan yang menindas bangsa Israel pada saat itu adalah kerajaan Persia, Yunani, dan Kekaisaran Romawi. Situasi sosial ekonomi. Situasi sosial ekonomi rakyat Palestina waktu itu, rakyat masih terbebani, tertekan, dan hidup menderita. Mengapa? Karena penduduk desa hanya menjadi buruh tani, penggarap tanah, dan penggembala ternak. Sedangkan kekuasaan luas
dimiliki oleh tuan tanah. Penghasilan penduduk pas-pasan bahkan kurang dan masih terbebani berbagai macam pajak dan pungutan untuk pemerintah, bait Allah, dan sebagainya. Penghasilan penduduk pas-pasan inilah yang menyebabkan bangsa Israel merasa terbebani dan merasa tidak adil dengan keadaan. Nah, situasi sosial kemasyarakatan. Masyarakat Palestina terbagi dalam kelas-kelas, baik yang tinggal di desa maupun yang tinggal di kota. Masyarakat yang berada di pedesaan terbagi atas tuan tanah besar, pemilik tanah kecil, perajin, kaum buruh, budak. Ya, lapisan kelas sosial menengah ke bawah, para perajin, pejabat-pejabat rendah, awam, dan kaum Lewi. Lapisan kelas sosial paling bawah, kaum buruh yang pada umumnya bekerja di bawah bait suci, bait Allah. Ada juga kaum proletar marginal yang tidak terintegrasi dalam kegiatan ekonomi, terdiri atas para pendosa, penderita kusta. Selain adanya kelompok-kelompok berdasarkan kelas sosial, terdapat juga berbagai bentuk diskriminasi, misalnya diskriminasi rasial, seksual, pekerjaan, dan sebagainya. Situasi sosial religius. Hukum Taurat sangat mewarnai hidup religius orang-orang Yahudi. Kaum Farisi berusaha menjaga warisan dan jati diri bangsa Yahudi berdasarkan hukum Taurat. Bagi mereka, menjadi rakyat Tuhan berarti taat pada pasal hukum Taurat. Tetapi kenapa rakyat terbebani dengan berbagai peraturan hukum Taurat? Kaum Farisi berusaha menjaga warisan dan jati diri Yahudi berdasarkan hukum Taurat. Mereka beranggapan bahwa menjadi rakyat Tuhan itu taat pada setiap hukum Taurat. Namun, kadang-kadang mereka memanipulasi hukum Taurat demi kepentingan mereka sendiri. Mereka menggunakan jabatan mereka untuk menipu rakyat. Kita lanjut ya anak-anak kami. Nah, paham-paham tentang kerajaan Allah. Paham kerajaan Allah yang berciri nasionalistis. Paham ini dihayati oleh kaum Zelot. Nah, dalam situasi tertindas, bangsa Israel sangat merindukan kedatangan Mesias dan kerajaan Allah. Namun, paham mengenai kerajaan Allah
di kalangan bangsa Israel dipahami secara berbeda-beda. Paham kerajaan Allah yang berciri nasionalisme, paham ini dihayati oleh kaum Zelot. Kerajaan Allah menurut pandangan para apokaliptik, aliran ini percaya akan datangnya penghakiman Allah karena dunia ini sudah jahat dan akan digantikan oleh dunia baru. Menurut pandangan ini, kerajaan Allah adalah sebuah kenyataan pada akhir zaman. Kerajaan Allah menurut pandangan para rabi, Allah sekarang sudah meraja, sekarang hukum, sedangkan di akhir zaman Allah menyatakan kekuasaannya sebagai Raja semesta alam dengan menghakimi sekalian bangsa. Kita lanjut, kerajaan Allah yang diwartakan Yesus. Kerajaan Allah adalah Allah yang meraja atau memerintah. Kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus akan mencapai kepenuhannya pada akhir zaman. Mari kita baca Matius bab 25 ayat 31 sampai 45. Nah, mari kita baca Matius bab 25 ayat 31 sampai 45. Di sana diceritakan tentang penghakiman terakhir. Nah, di sini kita sudah melihat bahwa kerajaan yang diwartakan oleh Yesus akan mencapai kepenuhannya pada akhir zaman. Pada ayat ini sudah dijelaskan bahwa penghakiman terakhir. Berarti bagi orang-orang yang menderita diberikan pengharapan oleh Yesus bahwasanya ada penghakiman terakhir bagi mereka yang berbuat dosa. Yang ketiga, kerajaan Allah yang mencapai kepenuhannya pada akhir zaman itu. Kini sudah dekat, bahkan sudah datang dalam sabda dan karya Yesus. Yang keempat, kerajaan Allah adalah kabar mengenai masa depan dunia. Namun, untuk mencapai masa depan memerlukan perjuangan. Maksudnya di sini anak-anak kami, ketika kita mempunyai pengharapan karena Yesus sudah berjanji bahwa akan selalu bersama kita dan baginya tak ada yang mustahil. Apapun yang kita inginkan dalam kehidupan ini, maka akan terjawab nantinya ketika kita selalu rajin bekerja, bertekun dalam doa, dan selalu mengharapkan Yesus bahwa yang terbaik. Perjuangan Yesus itu belum selesai. Yesus memberi tugas kepada para pengikutnya untuk melanjutkan perjuangan itu agar Allah sungguh-sungguh meraja. Nah, secara tidak langsung anak-anak kami yang ikut dengan pelajaran kita saat ini, Yesus berpesan kepada kita bahwasanya kita yang mengikutinya atau yang beriman kepadanya harus melanjutkan perjuangan. Perjuangan apa yang diinginkan oleh Yesus, yaitu
Yesus mengharapkan kita untuk dapat menyangkal diri, yaitu mengendalikan keinginan pribadi dan melakukan kehendak Tuhan. Memikul salib yaitu siap menghadapi tantangan dan penderitaan dalam hidup demi keimanan. Dan mengikutinya yang berarti meneladani karakter dan ajarannya serta memajukan Injil. Itulah yang diinginkan Yesus kita lakukan sebagai pengikutnya. Nah, sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Nah, sebagai tugas untuk lebih mendalami materi kita mengenai gambaran tentang kerajaan Allah pada zaman Yesus. Selamat belajar.